Jangan pada sotoy, jangan pada sotoy. Kalau mau sotoy mandi kita bersama-sama. Sober. Halo, selamat pagi. Siang pagi. Hah? Ya, ini semangatnya harus pagi walaupun ini udah siang hari. Jam 12. Ini lapar nih, belum ada ini. Belum ada yang ganjel. Ganjelin. Mbak Yaya nggak ngirim-ngirim ganjelan ini. Kirim Bentar ganjelan. lagi, Mas Jos. Kopi-kopi sama snack ya. Belum Lagi makan, ngadu. belum makan nasi, baru lontong 2, roti 3, bakmi. Bukan nasi, Belum. lontong. Sadis. Nah, ini kan minggu lalu kita udah ngebahas tentang narkoba, Mas. Wih, ternyata jahat dan nagih. Kalau ngomong orang udah terkena narkoba, itu padahal saya yakin ya, dari dirinya itu dia kayak mungkin udah capek, udah nggak mau make lagi. Every junkie want to stop. Sebenarnya pengen stop, Iya pastilah. tapi mereka akhirnya nggak tahu gimana mau stopnya. Kalau Malah akhirnya jadi BD. nah, itu lagi itu Bisa jadi ya? Enggak ya? itu karena nagih Uh-uh. dan nggak punya uang biasanya gitu. Nagih nggak punya uang, Akhirnya jadi dia BD. jadi bandar. Wih. Tujuannya biar dapat keuntungan sedikit biar bisa. Zaman dulu kalau kita beli narkoba penjualnya pemakai juga sering di betrik istilahnya. Apa itu Patrick? 100% narkoba yang dia jual, Heeh. 20% dipotong buat dia, buat dipakai dia. Ini buat gue istilah baru nih, Patrick. Tahu masih dipakai nggak tuh kata hari gini? Kan ini udah digital. Ini kalau sekarang udah bukan Patrick lagi. Apa tuh? Join. Oh, masih join. Join dong. Nah, kalau ngomongin pengguna narkoba, mereka pengen stop ini gimana? Pasti. Kalau pasti. di BNN gitu ya, yang menangani narkobanya sendiri. Kita kalau terkena narkoba, itu harusnya kita nggak perlu takut ya. Kita lapor. Malah mereka, kamu kalau kena narkoba, kamu lapor. Malah diobatin, Malah diobatin. nggak ditangkap. Nggak ditangkap. Nah, kebanyakan mereka kan ditangkap polisi dan akhirnya dihukum lama. Kayak ada teman dihukum sampai 10 tahun. Karena dia Jualan. tadinya make, akhirnya jualan. Nah, akhirnya 10 tahun. Itu kan berat banget walaupun yang dijual nggak banyak gitu. Makanya berhenti jangan Gimana? kalau ditangkap. Berhenti karena niat. Jangan nunggu ditangkap gitu. Kalau nunggu ditangkap biasanya berhenti, ntar lepas pakai lagi. Berhenti tangkap, lepas pakai lagi gitu karena nggak niat kan. Oh, karena Kalau kita niat berhenti, biasanya kalau udah bersih udah males balik lagi. udah males balik lagi. Iya, males. Nah, kalau sekarang kan banyak banget nih Mas pusat-pusat rehab gitu. Misalnya banyak ya, misalnya kayak dari kalangan artis, misalnya ketangkap, akhirnya mereka Lido. dibawa ke Lido buat direhab gitu. Pengalaman Mas Bim akhirnya berhenti dari narkoba, itu tips-tipsnya seperti apa sih Mas? Ya pertama kan udah harus mau sendiri. Kemauan kepengen, dari diri sendiri karena, ya? Oke. Karena kalau kitanya masih bukan karena niat sendiri, biasanya balik ke lingkungan kena lagi. Semakin dilarang Bim jangan pakai narkoba. Tambah banyak. Tambah banyak ya? Tambah parah ya? Tambah parah. Jadi memang harus niat sendiri dan bareng-bareng sama lingkungan. Misalnya tetangga lo, saudara lo pakai juga, ajak bareng untuk. Kalau cuman misalnya Mas Bim sendiri percuma, karena di lingkungannya masih pakai gitu. Iya nanti ketemu lagi ketularan Ayolah lagi. Bim, cobain Iya, lah nanti dikit. ntar ketularan pasti itu. Gitu ya? Iya. Jadi harus niat dulu. Permisi. Hai Mbak Yaya. Kopi. Mana punya aku? Ini Mas Jos, ini Mas Bim. Kopi bukan narkoba kan ya? Bukan dong. Oke, Apa jadi tadi? bener-bener harus niat lingkungan. Bareng-bareng sama lingkungan. Atau orang yang dipercaya. Seperti minggu lalu kan gue bilang kena narkoba tuh seperti ikan kena kail. Ah, Butuh bantuan buat bantuan ngelepasin. buat ngelepasin. Oh, bisa orang terdekat itu, kalau Mas Bim pasti bunda. Bisa bunda, bisa banyak kita. Kalau dulu kan bunda yang ngurung seleng.
kamu jangan ketemu sama ini. Gue nggak salah satu ini kan Mas yang dicurigai. Sebelum ada gue muncul di Potlot ya. Belum. Sebelum berhenti bandarnya dulu malah disikat sama Bunda. Bandarnya. Dilaporin ke polisi dulu semuanya. Jadi nggak ada yang berani masuk Potlot. Gitu. Maaf mengganggu lagi. Sarapan. Nih, gorengannya lapar kan tadi katanya. Thank you. Yang tadi udah lontong. Lonsai. Baru lontong 3, roti 2 sama bakmi sama mangkok. Jadi bandarnya dulu. Bandar dulu dibersihin, habis itu baru kitanya. Yang ngurung kita tuh selain Bunda, istri, Reni juga, Abdi sama Rido Wih, yang jagain. ada yang malaikat-malaikat di Iya, sampingnya gitu. dan yang make kan gue, Ivan sama kakak. Bertiga. Tiga-tiganya barengan di satu rumah di sini di. Oh di Potlot? Di Potlot. Oh bukan kakak di rumahnya? Tadinya Ivan di rumahnya. Lepas. Lepas nyokapnya nyerah. Akhirnya dibawa ke Potlot. Akhirnya dikurung di sini. Iya, akhirnya tiga-tiganya. Itu kita 2 tahun nggak sama sekali nggak megang uang, nggak megang HP, perhiasan. Karena gampang digerus tuh. Oh, takutnya kalau misalnya Jam tangan, megang cincin. HP gitu, Iya. bandarnya memang nggak masuk ke Potlot Mas, dilemparin lewat samping kali situ, lewat tembok. Atau ditukar HP-nya ditukar malah. Tukar barang. Nggak, karena nggak megang duit. Nggak megang duit. Ini gue punyanya cuma handphone. Gue gade. Dan selama 2 tahun tuh dikawal sampai puluhan orang. Jadi ada kru, ada anak buah, ada pengawal. Mau kemana aja dibolehin, mau beli apa aja dikasih, tapi dikawal dan nggak pernah megang itu tadi. Waduh. Ini 2 tahun. 2 tahun seperti itu. Dan kita emang udah pasrah kan, udah pasrah dan memang mau berhenti. Soalnya ibaratnya ya lo Udah. lakuin ini atau enggak sama sekali. Iya, karena semua junkie itu pasti pengen stop. Sebenarnya pengen stop. Pasti mau berhenti. Jadi kalau yang bilang enggak enak, itu junkie masih kencur aja. Masih kencur. Jadi kalau udah batas pakai pasti dia mau berhenti. Cuma emang susah kan. Jadi pertama tadi ya, memang dari diri sendiri, gue pengen stop. Terus kemudian ya orang terdekat gitu. Terus Yang ikut bantuin. atau kalau enggak teman-teman bisa ke pusat ini ya, rehab ya. Potlot juga Potlot ada. juga punya kan? Kita semenjak 2003 kalau nggak salah ya. Kita bikin bareng Dokter Aisyah, Oh iya Dokter Aisyah. bikin rehabilitasi gratis. Nah, Karena niat awal memang dibikin pengen banyak banget pemakai narkoba yang dari kelas menengah ke bawah, dan era waktu itu pengobatan masih mahal, bisa belasan juta. akhirnya orang ngapain gue berobat, Ya, daripada gue berobat mending beli paketan apa tadi Mas? Monyet. Dan banyak juga orang yang gara-gara nggak punya uang, kecanduan akhirnya jadi bandar. Kebanyakan bandar itu pasti mereka awalnya dari pemakai. Nggak semua. Ya tapi kebanyakan kasusnya seperti itu. Yang akhirnya nyalurin ke banyak orang ya bandar-bandar seperti itu. Oh, oke. Justru yang mestinya ditembak tuh yang bandar besar yang bawa. Bukan yang nyalurin Tontonan. kurirnya gitu ya, bukan ya? Makanya kan sekarang mau bandar mau bukan, selama dia positif narkoba, kalau ketangkep polisi seharusnya langsung dimasukin ke rehabilitasi. Loh, kalau sekarang kan mereka pasti kalau ketangkep polisi pasti di penjara, entah itu di polsek atau Nah, itu dia, polres gitu. Ya pokoknya kalau menurut gue ya sebaiknya itu begitu ketangkep positif masukin rehab. Tapi hukum tetap berjalan selama dia rehabilitasi bolak-balik kantor polisi, ke persidangan. Kalau dia terbukti bahwa dia Pengedar pengedar, atau ya setelah dia selesai rehab masukin penjara. Oh jadi kalau sekarang ketangkep di penjara Mas Bimi nggak setuju ya? Nggak setuju. Karena kalau sekarang kan mau dia bandar, mau dia pemakai, asal langsung Narkoba langsung masuk. masuk penjara. Ya justru di sana akhirnya jadi saling mengenal antara bandar, antara pemakai. Jadi Belajar, kursus. jadi komunitasnya ngumpul, rata-rata yang lepas dari situ tadinya bandar kecil bisa jadi bandar besar dia. Belajar. Ini apa ada benernya gitu ya Mas. Minggu lalu ini kebetulan aku di vlogku ya di YouTubeku yang Josoren. Iya. Inspiratorku itu tadinya dia residivis. Udah 8 kali keluar masuk penjara. Karena Curanmor. Tapi
ketika dia Masuk mau balik lagi, ketika masuk pertama ke penjara, ternyata dia di situ malah belajar ilmunya lebih banyak. Ketemu sama yang lain, oh yang spesialis misalnya mobil, spesialis ini tuh malah jadi malah ilmunya Belajar. banyak, malah belajar. Dan itu mungkin sama halnya dengan yang narkoba tadi ya. Iya. Ketika orang ditangkap, pengennya ini jadi efek jerah, tapi Ini malah jadi terhubung lagi nih. malah di era Koneksinya di malah era- makin kuat. Di era gue sakau, Hmm. kalau Jakarta atau Bali putus, Hmm. gue nyarinya kemana? Kemana? Ke penjara. Karena di situ barang nggak bakal putus dan masih berlimpah, Becek. basah. Ya makanya kan kalau beberapa kasus Budiman atau siapa waktu itu yang bikin malah pabrik putaunya itu di Rutan Cipinang tuh loh. Maksudnya ya mungkin salah satunya itu ya. Salah Akhirnya mereka satunya, punya geng-geng, punya komunitas. sendiri, iya. Akhirnya saling melindungi kan. Orang penjaranya juga terlibat gitu kan. Akhirnya terlibat kena juga. Duitnya manis soalnya coy. Manis banget. Manis. Makanya kalau bisnis yang paling cepat kaya ya bisnis prostitusi dan bisnis narkoba. Mau tanam saham nggak, Mas? Tanam saham. Jadi Makanya buruan berhenti sih. Buruan berhenti ya? Iya, kan selalu gue bilang kalau nggak tangkap polisi ya mati. Sebelum ke situ mendingan berhenti lah. kalau nggak ya mau Datang ke mau sampai potlot. kapan gitu ya? Iya, datang ke potlot ada rehab. Tuh. Dan kita punya metode baru Wih deh, apa ini? rehabnya. Jadi bisa WA-WA-an, telepon-teleponan. Bisa pakai aplikasi nggak? Zaman digital. belum. Bikinin dong. Atau mau gue bikinin? Boleh juga. Jadi bisa konsultasi dulu. Misalnya, wah saya di Kalimantan. Wah, sementara rehab kita kan di Jakarta itu bisa banyak yang berhenti selesai akhirnya bersih dan nggak pakai lagi lewat WA, Nggak perlu datang ke Jakarta. nggak perlu. Jadi dikasih tahu caranya. Kalau dia ada apa-apa curhat, rata-rata kan butuh seseorang gitu, orang yang berhenti narkoba. Dan itu kita dampingin lewat komunikasi. Ini akhirnya gue tahu gitu. Bidadari penyelamat itu sebenarnya berhubungan dengan ini nggak sih? Bidadari-bidadari yang menyelamatkan di sekitarnya gitu, di circle-nya. Bidadari penyelamat itu kan sebenarnya siapa aja. Siapa aja. Bukan hanya perempuan, tapi seseorang yang melindungi dan menjaga lingkungannya itu bidadari penyelamat. Slang itu selalu mengidamkan lewat seni, lewat lagu, lewat lirik itu kebebasan gitu kan. Tapi begitu kena narkoba, kita malah merasa kebebasan kita hilang gitu. Malah kita ketergantungan sama barang yang Laknat. Iya, gimana mau bicara soal kebebasan kalau lo nya sendiri ketergantungan sama obat ini. Gimana mau ngomongin lo kebebasan kalau lo sendiri ketergantungan sama obat? Iya. That's true. Nah ini ada Dr. Yusuf Nugraha, ini di Cianjur. Ini tepatnya ini di Desa Sukasari, Kecamatannya Cilaku, Kabupatennya Cianjur. Oke. Ini pokoknya lo mau sakit apa aja, datang ke Asal dia, bawa bawa botol plastik bekas 10 biji. berapa kilo tuh ya beratnya? Gram kali mas. Oh, gram ya. Bukan kilo. Kayaknya 1/4 kilo mungkin ya beratnya gitu. Nah ini Ini buat dijual luar lagi biasa apa banget. nih dokter? Diolah. Oh diolah. Sampahnya Oke. diolah. Nah karena tadinya Dan ini ngajak orang untuk jangan buang sampah sembarangan ya. sebenarnya ini berangkatnya ini dari keprihatinannya. Maksudnya kan orang buang sampah ini apa sampah botol plastik botol itu sembarangan ke sungai ke apa. Nah dia prihatin. Ini gimana nih cara buat ngajak warga? Ini dia biar mau Ngumpulin. Ya. ngumpulin. Dia melakukan itu. Lo boleh berobat sama gue gitu. Tapi bawa- bayarnya pakai sampah. Luar biasa ya. Keren. Keren ya. Iya dong. Ini gerakannya orang kalau jangan buang sampah sembarangan, sampah dibuang gitu. Tapi kalau ngajak gitu kan akhirnya orang ke-trigger akhirnya mau ngikutin. Iya. Intinya kita harus berbuat sesuatu dari hal yang terkecil menjadi yang lebih baik gitu ya. Jangan jadi akhirnya kita jadi salah rehab. Setan mendekati malah tersenyum. Setan mendatangi malah terbuai. Dibisikin iblis, please, please.
dianggapnya Tuhan, ditiupin iblis, iblis, dikiranya wahyu. Salah Rehab, salah Rehab, salah Rehab, salah Rehab.